Hai, selamat pagi anak-anak yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng. Mudah-mudahan tetap semangat ya, sehat-sehat selalu, tetap jaga kesehatan, hindari kerumunan, tetap jaga jarak, rajin mencuci tangan agar kita bisa terhindar dari wabah yang sedang melanda kita ini. Oke, kita sama-sama berdoa banyak agar kesehatan kita tetap dijaga. Baik, pada pagi hari ini kita kembali bertemu, kita walaupun jarak kita saling berjauhan, namun mudah-mudahan kita tetap selalu bersama-sama dalam proses belajar ini. Jadi baik, pada pagi hari ini kita membahas materi tentang gerak. Pasti anak-anak, siswa-siswaku yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng pasti tahu atau pernah dengar, bahkan sering melakukan kegiatan yang mengartikan bahwa kita mengalami yang namanya gerak. Apa itu gerak? Kira-kira seperti apa gerak itu? Nah, untuk mengetahui tentang gerak, di situ Papa kasih beberapa contoh gambar. Ada gambar mobil yang sedang bergerak, ada kuda yang sedang berlari, dan ada sebuah mobil mainan. Itu anggap saja adik kecilmu di rumah ya. Oke. Nah, apa itu gerak sebenarnya? Coba amati baik-baik dan bayangkan kuda itu sedang berlari atau mobil itu sedang bergerak, atau adik kecilmu di rumah sedang bermain mobil-mobilan. Nah, apa itu gerak sebenarnya? Nah, gerak didefinisikan sebagai perubahan posisi atau kedudukan suatu benda terhadap suatu titik acuan tertentu. Jadi benda itu dikatakan bergerak bila benda itu berpindah kedudukan terhadap benda lainnya, baik perubahan kedudukan yang menjauh maupun yang mendekat. Jadi dia menjauh, nah ada perpindahan posisi, ada perubahan posisi di sini. Bahkan dia mendekat. Nah, ketika benda itu mengalami perubahan posisi, pasti ada jarak dan perpindahan yang dialami benda tersebut. Nah, apa itu jarak dan perpindahan? Apakah keduanya sama? Atau keduanya itu tidak sama, tidak beda? Nah, untuk memahami konsep jarak dan perpindahan, perhatikan gambar tersebut. Seorang anak, anggap saja itu si Markus, yang sedang bersepeda. Dia melaju di sebuah lintasan yang lurus ya. Di situ lintasannya lurus, ada garis lurus. Ada 3 titik, ada titik A, ada titik B, dan ada titik C. Pada gambar tersebut, si Markus melaju dengan sepedanya dari titik A menuju ke titik B, perhatikan anak panahnya, dan kembali menuju ke titik C. Apa itu jarak dan perpindahan? Di situ jarak dikatakan bahwa panjang lintasan yang ditempuh oleh benda tanpa memperhatikan arahnya. Berarti entah arahnya itu ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, ke timur, ke barat, utara, dan selatan. Dia tidak memperhatikan. Itu yang kita sebut jarak. Nah, pada contoh kasus ini, perhatikan si Markus bersepeda. Dia dari titik A ke titik B dan menuju ke titik C. Nah, di situ jarak dia bilang panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Berarti dia dari titik A
B. Dia bergerak dari titik A menuju ke titik B. Berarti dia melintas dari A menuju ke B dan B ke C. Nah, berarti panjang lintasannya bisa dihitung dengan AB ditambah BC. Nah, itu yang kita sebut jarak. Jadi jarak itu merupakan panjang lintas yang ditempuh. Berarti jalan yang dia lewati itu kita sebut jarak. Nah, berikut kita berbicara tentang perpindahan. Kira-kira seperti apa perpindahan itu? Di situ dia bilang, katakan begini, perubahan kedudukan yang diukur dari suatu titik awal sampai dengan titik akhir. Nah, titik awalnya di mana di situ? Titik awalnya adalah di titik A. Dia menuju ke titik B dan menuju lagi ke titik C. Berarti titik awalnya adalah A dan titik akhirnya adalah di titik C. Berarti perubahan kedudukan, berarti yang diukur adalah dari A menuju ke C. Nah, bagaimana secara matematisnya? Secara matematisnya kita bisa menghitung dengan AB dikurangi BC sama dengan AC. Oke, sampai di situ mudah-mudahan bisa dipahami. Saya yakin bisa. Oke. Baik. Berbicara tentang gerak, gerak itu ada lintasannya. Di situ kita berbicara gerak berdasarkan lintasan. Berdasarkan lintasannya, lintasan itu berarti jalur yang dia lewati. Ada yang dinamakan gerak lurus. Gerak lurus berarti gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus. Yang berikut gerak parabola. Gerak parabola berarti gerak benda yang lintasannya berbentuk parabola. Nah, seperti ini gerak parabola. Di rumah pasti punya parabola atau tetangga punya yang punya parabola pasti bentuknya seperti kuali. Nah, ini yang kita sebut gerak parabola. Jadi lintasannya seperti busur. Nah, itu yang disebut gerak parabola. Nah, yang berikut adalah gerak melingkar. Gerak melingkar berarti gerak yang lintasannya seperti lingkaran atau berupa lingkaran. Nah, di situ seperti kotak hitam itu. Ada lingkaran bulat warna hitam. Nah, itu yang disebut gerak melingkar. Jadi dia bergerak secara melingkar, baik itu ke kiri bisa juga ke kanan. Pada kesempatan kali ini kita bahas khusus tentang gerak lurus. Menyangkut gerak parabola dan gerak melingkar nanti pembahasannya nanti kalian sudah melanjutkan pendidikan di jenjang SMA baru kalian bisa pelajari. Nah, baik, kita kembali pada materi tentang gerak lurus. Apa itu gerak lurus? Tadi sudah dibahas bahwa gerak lurus merupakan gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus. Dalam gerak lurus dibagi atas dua. Yang pertama disebut gerak lurus gerak lurus beraturan atau disingkat GLB. Dan yang kedua yaitu gerak lurus berubah beraturan atau GLB.
Yang pertama kita bahas mengenai gerak lurus. Apa itu? Gerak lurus beraturan. Apa sebenarnya gerak lurus beraturan? Gerak lurus beraturan berarti dia aturan. Artinya gerak yang lintasannya berupa garis lurus, tetapi ingat, tetapi memiliki kecepatan yang tetap, tidak berubah, baik itu semakin pelan ataupun semakin cepat. Nah, ini yang kita sebut gerak lurus beraturan. Contoh, pernah ikut kegiatan pramuka? Saya yakin semuanya pernah. Dalam kegiatan baris berbaris, biasanya sebagai pemimpin regu, dia jadi komando ketika dalam baris berbaris. Misalnya aba-aba atau perintah untuk melakukan langkah tegak maju. Iramanya dalam langkah itu selalu tepat. Tujuannya untuk apa? Agar langkah itu kecepatannya tetap, tidak berubah, tidak dipercepat, tidak diperlambat. Artinya semua yang ada di dalam kelompok baris berbaris itu melakukan gerakan yang ritmenya sama. Nah, untuk menjaga ketetapan atau kestabilan dalam melangkah. Atau sebuah mobil ketika melewati jalur lurus, supirnya menaikkan gigi atau kecepatan. Kecepatannya itu 80 misalnya 80 km per jam. Nah, di speedometer itu tetap menunjukkan angka 80 km per jam sepanjang garis lurus itu. Sehingga mobil tersebut tidak dipercepat, tidak juga diperlambat. Dia berjalan dengan kecepatan tetap. Yang kita sebut dengan GLBB. Pada GLBB ini kita belajar mengenai kecepatan dan jadi baik. Berbicara tentang kecepatan dan kelajuan. Kecepatan itu merupakan perpindahan posisi dibagi waktu tempuhnya. Jadi sebuah benda ketika dia bergerak, dia membutuhkan waktu untuk berpindah. Nah, bagaimana cara menghitung kecepatan tersebut? Kecepatan dikatakan bahwa perpindahan posisi dibagi waktu. Sedangkan kelajuan merupakan jarak dibagi waktu. Nah, di situ persamaannya kecepatan V sama dengan D per T. Bisa digunakan R. Perpindahan posisi bisa digunakan simbol R, bisa digunakan simbol D. Jadi di situ saya menggunakan simbol D. Nah, baik. Untuk kelajuan adalah V sama dengan S per T. Jadi kelajuan dan kecepatan simbolnya sama. Perhatikan keterangan rumus di samping. S adalah panjang lintasan dalam satuan meter. Waktu tempuh dalam satuan sekon. Sedangkan kecepatan dan kelajuan dalam satuan meter per sekon. Sedangkan D sama dengan perpindahan, satuannya adalah meter. Nah, untuk memperdalam materi ini, pemahaman tentang kecepatan dan kelajuan, kita ke contoh soal, melihat contoh soal berikut. Oke, baik. Perhatikan contoh soal ini. Jika mobil tersebut bergerak dari titik O, A, B, C, lalu ke B. Pertanyaannya, hitunglah kecepatan dan kelajuan. Yang paling pertama,
Jadi proses bagaimana cara kita mengerjakan soal seperti yang ditampilkan. Nah, ini yang pertama diketahui jarak. Nah, jarak kita kembali kepada bagaimana cara menghitung jarak. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. Jadi dari titik O A 4 meter, A ke B 4 meter lagi sudah 8 meter, dan B ke C 4 meter lagi 12. Terus dia ke B ditambah 4, maka jaraknya diketahui 6 meter. Perpindahan. Nah, perpindahannya sama dengan dia mulai dari titik O dan berakhir di titik B, berarti posisi terakhirnya ada di titik B, maka perpindahannya sama dengan 8 meter. Waktu yang ditempuh, nah kita hitung waktu yang ditempuh. O ke A 2 sekon, A ke B 2 sekon, sudah 4. B ke C 2 sekon, 6, dan C ke B 2 sekon, maka sama dengan 8 sekon. Nah, yang ditanya kecepatan dan kelajuan. Jawab yang pertama, kecepatan. Kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu, maka V sama dengan D per T. 8/8 sama dengan 1 meter per sekon. Jadi kecepatan mobil tersebut sama dengan 1 meter per sekon. Nah, bagaimana kelajuan? Kelajuannya B sama dengan kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu. V sama dengan S per T. Maka S-nya adalah 16 dan T-nya adalah 8, maka 16 bagi 8 sama dengan 2 meter per sekon. Artinya apa, anak-anak? Kecepatan 1 meter per sekon berarti setiap 1 sekon mobil tersebut menempuh jarak 1 meter. Itu kecepatan. Sedangkan kelajuannya 2 meter per sekon, berarti setiap 1 sekon dia menempuh jarak 2 meter. Nah, bagaimana anak-anak? Gampang kan? Pasti gampang, saya yakin bisa. Nah, untuk contoh-contoh soal yang berikut nanti kita kerjakan di lembaran kerja LKPD yang nanti sudah saya bagikan di grup WA. Oke, baik, kita ke materi berikut tentang gerak lurus berubah beraturan. Jadi gerak lurus beraturan, nah, selebihnya nanti materinya bisa di-share nanti Pak share lewat grup WA. Tapi secara garis besarnya seperti itu sudah saya jelaskan tadi. Yang berikut gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan berarti gerak yang kecepatannya selalu berubah tetapi secara beraturan. Misalnya, pernah bayangkan sebuah mobil yang tiba-tiba dalam perjalanan mendadak ada, ketika mobil itu sedang melaju dengan kecepatan tetap, tiba-tiba ada seekor kucing melintas di jalan, maka mendadak supirnya mengerem dan mobil otomatis tidak berhenti secara tiba-tiba, tetapi dia berhenti secara pelan, semakin pelan dan akhirnya berhenti. Itu yang kita sebut
gerak lurus berubah beraturan. Jadi perubahan kecepatannya itu selalu beraturan, baik itu semakin cepat maupun semakin lambat. Secara matematisnya dapat dirumuskan percepatan merupakan pertambahan kecepatan dibagi waktu. Jadi berapa pertambahan kecepatannya dilihat dari selisih kecepatan awal dan kecepatan akhir. Maka dirumuskan sebagai A sama dengan V2 kurang V1 dibagi T. V2 merupakan kecepatan akhir dan V1 adalah kecepatan awal dibagi waktu. Keterangan rumusnya percepat A sama dengan percepatan gerak benda. Satuannya di situ adalah ini, meter per sekon kuadrat. Nah, itu untuk percepatan. Kecepatan awal satuannya meter per sekon, kecepatan akhir juga sama, T waktu adalah sekon. Nah, bagaimana dengan perlambatan? Untuk perlambatan berarti pengurangan kecepatan. Berarti kecepatannya dikurangi. Tadinya lebih cepat, semakin pelan, dan sampai pada kecepatannya 0, berarti mobil tersebut atau benda tersebut berhenti. Contoh. Nah, jadi untuk memperdalam materi tentang percepatan, di sini kita lihat satu contoh soal di sini, mudah-mudahan bisa dipahami. Di situ soalnya begini, sebuah mobil melaju dengan kecepatan mula-mula 2 meter per sekon. Mula-mula dia bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Setelah mobil melaju selama 10 sekon, kecepatan mobil tersebut bertambah menjadi 4 meter per sekon. Jadi selama 10 menit itu kecepatannya bertambah menjadi 4 meter per sekon. Berapa percepatan yang dimiliki mobil tersebut? Jadi pertama 2 meter per sekon. Mula-mula berarti T-nya sama dengan 0. Pada detik yang ke-10 kecepatannya menjadi 4 meter per sekon. Berapa percepatan yang dimiliki mobil tersebut? Nah, penyelesaian, lihat di penyelesaian. Yang pertama diketahui apa saja di soal tadi. Yang pertama adalah V1 sama dengan 2 meter per sekon, V2 sama dengan 4 meter per sekon, dan T1 nya adalah 0 sekon, T2 nya 10 sekon. Ditanya percepatan sama dengan titik. Nah, jawab A sama dengan perubahan kecepatan dibagi selang waktu. Maka V2 kurang V1 per T2 kurang T1. Nah, V2 nya berapa? 4 meter per sekon dikurangi 2 meter per sekon dibagi T2 nya 10 sekon, T1 nya 0. Maka 2 dibagi dengan 10. Berapa 2 dibagi 10? Nah, 2 per 10 itu gampang. Sebuah dalam perhitungan matematika penyebutnya kalau 10, 100, 1000, maka sangat mudah untuk kita merubahnya dalam bentuk pecahan desimal. Kalau 10 di situ 1 0. Ingat, 10 hanya milik 1 0. Maka hasil pecahan desimalnya adalah 1 angka di belakang koma. Angka yang mana? Angka yang ada pada pembilangnya. Jadi hasilnya sama dengan 0,2 meter per sekon kuadrat. Oke, bagaimana anak-anak? Masih tetap semangat? Mudah-mudahan tetap semangat. Oke.
Yang berikut, gerak relatif. Apa itu gerak relatif sebenarnya? Jadi gerak itu bersifat relatif. Contoh di situ ada gambar sebuah mobil yang sedang bergerak, berarti kedudukan bis tersebut atau bus tersebut berubah terhadap benda-benda yang ada di luar bus. Sedangkan orang yang berada di dalam bus adalah kedudukannya tetap terhadap apa? Terhadap bus, karena dia tetap berada di dalam bus. Ada satu gambar lagi di situ, pasukan angkatan bersenjata ya, mereka sedang berbaris bergerak terhadap benda di jalan, tetapi mereka diam terhadap temannya. Kenapa? Karena mereka tidak saling berubah posisi. Kita kembali kepada konsep gerak tadi, bahwa gerak merupakan perpindahan posisi suatu benda atau benda yang mengalami perubahan posisi. Jadi ada posisi akhir, ada posisi awal. Nah di situ para anggota bersenjata itu, ABRI, tentara itu, mereka boleh berpindah posisi terhadap benda-benda di sekitarnya, tetapi di antara mereka tidak saling berpindah. Jarak mereka tetap sama. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah bisa dipahami apa konsep tentang gerak? Nah, untuk memperdalam ini, Bapak akan bagikan lembar kerja peserta didik untuk bisa dikerjakan supaya kita bisa lebih mendalami lagi materi tentang gerak ini. Nah, nanti Bapak bagikan secara kelompok. Sudah ada di LKPD, kelompoknya dibagi secara per wilayah. Oke, baik. Jadi pembahasan materi kali ini cukup sampai di sini. Nanti kita lanjut ke diskusinya melalui lembar kerja yang nanti Bapak bagikan. Oke, selamat siang, tetap semangat. Mudah-mudahan tetap sehat selalu. Sampai jumpa di pertemuan kali berikut.